white. Ini nih kita buang nih. Ini nih data ini kita buang. Adalah nggak ada pilihan lain. Kita auto check this out. Tada, kita buka view logs. Tapi yang bukannya agak lama. Oke, kita buka lagi. Kita tungguin sampai ada bacaan YouTube. Loading. Lagi loading. Muncul, yay, happiness. Tungguin indahnya pemandangan 5 karakter jahat yang menjadi dalam kartu SpongeBob. Coba ya. Guys, emang suka kayak gini. Ini sih wifi nyambung kan. Coba wifi connection. Nah tuh kan bisa. Tapi juga apa, play kita zoom in. Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Kalian tahu bahwa pada kartun SpongeBob itu tidak semua karakternya memiliki sifat yang baik. Ada juga nih guys beberapa karakter jahat yang menjadi villain pada serial ini. Dari beberapa karakter jahat tersebut, sebagian ada yang berperan sebagai karakter figuran dan hanya ada satu karakter nih yang berperan sebagai karakter utama. Penasaran siapa saja karakter jahat tersebut? Oke, dan berikut ini adalah 5 karakter jahat yang menjadi villain dalam kartun SpongeBob. 5. Man Ray dan Dirty Bubble. Admin sengaja menjadikan part kelima ini sekaligus membahas dua karakternya. Ya, mereka adalah Man Ray dan Dirty Bubble. Sebab kemunculan dari dua karakter villain ini selalu bersamaan dan mereka pun tergabung dalam sebuah tim kejahatan bernama Evil atau singkatan dari Every Villain is Lemons. Oke, pembahasan awal kita mulai dari Man Ray. Pastinya kalian masih bingung kan guys dengan wujud dari si Man Ray ini? Apakah dia itu berjenis manusia atau merupakan spesies ikan? Jawabannya adalah Man Ray merupakan spesies ikan pari manta yang memiliki bentuk tubuh humanoid atau menyerupai manusia. Alasan kenapa Man Ray bisa dikatakan sebagai spesies ikan pari manta yang memiliki tubuh humanoid dikarenakan ketika penampilannya yang muncul dalam episode Mermaidman dan Barnacle Boy 3, di mana menampilkan adegan Man Ray yang bisa mencopot kepalanya, sementara badannya masih bisa bergerak seperti biasa. Sepertinya ada kemungkinan bahwa Man Ray bisa berganti tubuh sesuai dengan keinginannya. Sebab dalam episode Man Ray Returns menampilkan tubuh Man Ray yang berpenampilan mengenakan pakaian outfit liburan di pantai. Dan di sini juga terlihat bahwa hanya kepala Man Ray sajalah yang terlihat berbeda. Pendapat menurut admin sih kemungkinan kepala Man Ray ini memiliki fungsi portable yang bisa dipakai oleh seluruh jenis badan humanoid. Lalu desain dari karakter Man Ray sebenarnya merupakan parodi dari karakter villain yang muncul dalam film Aquaman, yaitu Black Manta. Man Ray dikenal perannya sebagai musuh bebuyutan dari Mermaidman dan juga Barnacle Boy. Hal itu disebabkan karena motif dari setiap kejahatan yang Man Ray lakukan adalah niatannya dalam menguasai dunia. Dengan bantuan senjata berupa pistol laser menjadi andalan bagi Man Ray untuk membuat gaduh seluruh isi kota Bikini Bottom dengan teror-teror kejahatan yang dia lakukan.
Namun kini ketika kemunculan terakhirnya pada episode Man Ray Returns yang ada di season 11, terlihat bahwa saat ini Man Ray sudah tobat dalam melakukan kejahatan. Sebab dalam episode tersebut memperlihatkan Man Ray yang sedang berlibur dan menyewa rumah Squidward. Tetapi karena kehadiran SpongeBob dan Patrick yang telah mengetahui identitas aslinya tersebut, membuat Man Ray merasa kesal dan kembali berbuat jahat dengan melawan SpongeBob dan Patrick. Lalu berbicara soal Man Ray, tak lengkap rasanya bila tidak membahas partner kejahatan temannya Man Ray. Ya, siapa lagi kalau bukan Dirty Bubble. Memiliki bentuk fisik berupa gelembung kotor berwarna coklat, membuat Dirty Bubble seringkali melakukan berbagai macam kejahatan, hingga membuat Mermaidman dan juga Barnacle Boy kewalahan ketika menanganinya. Salah satu ambisi Dirty Bubble dalam melakukan kejahatan adalah dengan membuat orang lain kotor, karena gelembungnya yang sudah memakan sang korban tersebut hingga sekujur badannya terlihat kotor. Dan hal itu pun membuat Dirty Bubble merasa senang kemudian melakukan kejahatan tersebut kembali. Tetapi ya kan namanya juga gelembung, pasti ada kelemahan guys. Dan Dirty Bubble adalah dia sangat merasa takut ketika melihat suatu benda yang lancip. Hal tersebut dibuktikan langsung oleh SpongeBob yang ada dalam episode Mermaidman dan Barnacle Boy 2, di mana memperlihatkan SpongeBob yang menusuk Dirty Bubble menggunakan pensil yang lancip sampai Dirty Bubble tersebut pecah. Lalu entah kejahatan apa yang telah Dirty Bubble lakukan, yang jelas pada episode Bubble Town memperlihatkan suatu adegan di mana Dirty Bubble yang berhasil kabur dari penjara kota gelembung, dan sampai situ pun Dirty Bubble belum kapok melakukan kejahatan. Sebab dia kembali ditangkap dalam episode Dirty Bubble Returns karena telah membuat onar seisi kota. Lalu akhirnya ia pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sesampainya di penjara, Dirty Bubble dimasukkan ke dalam sebuah toples dan ia harus menjalani masa hukumannya selama 6 bulan penjara. Ketika sudah 6 bulan berlalu, Dirty Bubble pun dibebaskan dan mencair di dalam toples kurungannya tersebut. Tak disangka ketika petugas lapas meniup kembali Dirty Bubble, ia malah berubah menjadi gelembung berwarna biru dengan kepribadian yang baik dan sangat ramah. Nah, wujud dari gelembung ini dinamakan Clean Bubble. Clean Bubble adalah kebalikan dari Dirty Bubble, di mana dalam wujudnya ini, Clean Bubble tidak bersifat jahat seperti Dirty Bubble. Dalam episode tersebut pun memperlihatkan scene di mana Clean Bubble yang melamar bekerja di Krusty Krab. Lalu ia pun diterima bekerja di sana oleh Tuan Krab dan ditempatkan di bagian cuci piring. Namun karena harus membersihkan noda yang nempel pada permukaan piring, mau tidak mau Clean Bubble pun harus membersihkan semua piring tersebut dengan menyentuhnya. Dan ketika ia menyentuh piring kotor tersebut, seketika Clean Bubble mendadak berubah menjadi sosok Dirty Bubble akibat kotoran piring yang menempel pada gelembungnya. Ketika berubah menjadi Dirty Bubble, seisi kota Bikini Bottom pun dikacaukan kembali olehnya, dan ia pun akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh polisi. Dengan bantuan SpongeBob, Dirty Bubble tidak dipenjara dahulu, melainkan hukumannya adalah langsung diletuskan bentuk gelembung Dirty Bubble menjadi tetesan air. 4. Tentacle Strangler. Tentacle Strangler merupakan tokoh karakter figuran bersifat jahat yang memulai debutnya dalam episode SpongeBob Meet the Strangler. Dilihat dari penampilannya, Tentacle Strangler adalah jenis ikan berwarna hijau dengan memiliki badan yang besar dan mengenakan pakaian yang terlihat menakutkan layaknya seorang preman. Dalam kemunculan pertama kalinya dalam episode SpongeBob Meets Strangler, Tentacle Strangler memiliki motif kejahatan untuk mencekik SpongeBob dengan berpura-pura menyamar sebagai bodyguardnya. Sudah cukup basa-basinya. Cepat buka pintunya supaya aku bisa mencekikmu. Namun sudah tidak tahan dengan perilaku yang telah SpongeBob buat, akhirnya Tentacle Strangler pun menyerah dan menjebloskan dirinya ke dalam penjara Bikini Bottom. Lalu tak lama dari insiden tersebut, sepertinya Tentacle Strangler berhasil kabur dari penjara, sebab hal ini menjadi sebuah easter egg dalam episode Hell the Cops yang memperlihatkan poster buronan Tentacle Strangler di dalam kantor kepolisian Bikini Bottom. Kemudian tak lama dari itu, Tentacle Strangler pun berhasil ditangkap kembali oleh polisi dan dipindahkan ke sel tahanan penjara Krusty Krab. Setelah seluruh napi tahanan dibebaskan oleh Tuan Krab, sepertinya Tentacle Strangler sudah bertaubat dan tidak ingin melakukan sebuah kejahatan lagi. Hal itu dikarenakan terdapat kemunculannya dalam episode SpongeBob Big Birthday Blowout yang menampilkan suatu scene di mana Tentacle Strangler menghadiri pesta ulang tahun SpongeBob di rumahnya dengan ekspresi yang culun seperti ini. Well, aku juga belum dapat memastikan ke depannya nih guys, apakah si Tentacle Strangler ini sudah menjadi karakter yang baik setelah menghadiri pesta ulang tahun SpongeBob atau masih tetap menjadi penjahat di episode-episode berikutnya. Kita tunggu saja ya penampilan selanjutnya dari karakter ini. 3.
Dennis. Dennis adalah karakter penjahat dalam kartun SpongeBob yang hanya tampil dalam film SpongeBob berjudul The SpongeBob SquarePants Movie. Selain dari film tersebut, kemunculan dari Dennis adalah sebuah Easter egg dalam serialnya. Dilihat dari penampilannya, Dennis memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar, dilengkapi atribut layaknya seorang gangster bermotor. Terus sebenarnya juga keberadaan Dennis dalam film SpongeBob ini adalah bertujuan untuk membunuh SpongeBob dan Patrick sebagai misi utamanya dari Plankton. Karena kan si Dennis ini semacam pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Plankton. Dan target dari kejahatan Dennis adalah dengan mengakhiri nyawa SpongeBob dan Patrick agar langkah mereka berhenti di tengah jalan dan tidak bisa pergi menuju Cell City untuk mengambil mahkota Raja Neptune. Niat jahat Dennis tersebut pun akhirnya gagal sebab SpongeBob dan Patrick memiliki tekad yang kuat dalam mengambil mahkota Neptune yang ada di Cell City. Di sepanjang perjalanan mereka, ada saja hal yang membantu SpongeBob dan Patrick dalam mengakhiri serangan yang dilakukan oleh Dennis. Seperti scene awal ketika pertemuan pertama mereka, tiba-tiba SpongeBob dan Patrick dibawa oleh penyelam setelah sebelumnya telah diancam oleh Dennis dengan diinjak menggunakan sepatu durinya. Lalu pada scene akhir pun Dennis tetap saja belum menyerah. Ia lagi-lagi masih saja mengejar SpongeBob dan Patrick yang telah berhasil membawa mahkota Raja Neptune dari Cell City. Namun untungnya kali ini SpongeBob dibantu oleh seorang peseluncur yang bersedia mengantarkan mereka sampai menuju Bikini Bottom. Teror dari Dennis kali ini pun bisa diatasi oleh SpongeBob dengan meniupkan gelembung ke arah mata Dennis sampai matanya tersebut memerah dan akhirnya Dennis pun terjatuh. Nah, setelah insiden tersebut sampai saat ini belum diketahui lagi kabar terbaru dari Dennis. Apakah sekarang dia telah hilang atau masih melakukan kejahatannya? Atau bahkan bisa saja dia sudah bertobat menjadi penjahat. Kalau menurut admin sih kayaknya si Dennis masih berkeliaran di luar sana sebagai penjahat ataupun pembunuh bayaran. Sebab hal ini diperkuat dengan adanya poster buronan Dennis yang terpasang di dalam kantor kepolisian Bikini Bottom pada episode Hell the Cops. Lalu ada kemungkinan juga setelah terjatuh dari tiupan gelembung SpongeBob tersebut, tubuh Dennis menciut dan kini ia menjadi seorang anak kecil. Sebab hal ini dibuktikan dalam episode Krusty Catering yang memperlihatkan sesosok ikan kecil yang berpenampilan seperti layaknya Dennis. Teori lainnya juga mengatakan bahwa ikan kecil tersebut adalah anaknya Dennis. Yang pasti, admin tidak bisa memastikan secara jelas ya guys, apakah sosok dari ikan kecil tersebut itu adalah Dennis yang menciut tubuhnya atau ia sebenarnya adalah anaknya Dennis. Kalau teori menurut kalian seperti apa nih guys? Berikan juga alasannya ya tentang ikan kecil tersebut. Kalau benar dia Dennis yang menciut, alasannya apa? Dan kalau dia adalah anaknya Dennis juga, alasannya apa? 2. Conman. Conman adalah sesosok ikan berwarna ungu dengan mengenakan pakaian layaknya seorang pebisnis, lengkap dengan jas, dasi, dan topi yang ia pakai. Walaupun tidak tergolong dalam penjahat yang membahayakan nyawa orang lain, tapi nyatanya Conman masih saja dikategorikan sebagai seorang penjahat. Hal itu dikarenakan motif kejahatan yang ia lakukan adalah dengan menipu orang lain sebagai korbannya. Contohnya saja pada episode Coklat with Nuts. Conman menipu SpongeBob dan Patrick untuk membeli seluruh coklat yang ia jual dan beralasan kalau uang hasil penjualan coklatnya tersebut akan ia pakai untuk keperluan biaya pengobatannya. Di sini ternyata Conman pun menyamar dan berpura-pura sakit patah tulang. Lalu kejahatan selanjutnya yang Conman lakukan ada di episode Broken Alarm, di mana ia menipu SpongeBob ketika ingin membeli jam di tokonya. Walaupun tampilan fisik Conman berbeda di episode ini, tapi karakter tersebut namanya tetaplah Conman. Dan perannya dalam episode ini adalah membodohi SpongeBob untuk membeli semua jam yang ia jual di tokonya. SpongeBob pun menyetujui membeli semua jam itu dan menyerahkan setumpukan uang kepada Conman. Lalu Conman pun langsung pergi dari toko jamnya dan membeli sebuah kapal yang langsung ia kendarai entah kemana. Selain itu, Conman juga sering muncul di beberapa episode yang hanya berperan sebagai figuran atau cameo. Wah, hati-hati aja nih guys kalau kalian melihat kemunculan karakter ikan ini. Sebab pastinya peran yang dia lakukan adalah dengan menipu orang lain di sekitarnya. 1. Plankton. Pastinya kalian sudah tahu kan guys dengan karakter bertubuh kecil yang licik ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Plankton. Memiliki peran sebagai karakter utama, membuat Plankton selalu muncul dalam setiap episode SpongeBob dengan berbagai rencana jahatnya. Motif kejahatan yang menjadi misi utama Plankton adalah mencuri resep rahasia Krabby Patty. Plankton beranggapan bahwa ketika ia berhasil mencuri resep tersebut, ia bisa menguasai dunia dengan Krabby Patty buatannya. Sebab impian jahat Plankton ini sebelumnya pernah terwujud dalam film SpongeBob yang berjudul The SpongeBob SquarePants Movie, di
dimana memperlihatkan plankton yang berhasil mencuri resep Krabby Patty dan mengambil alih seluruh aset dari Krusty Krab. Di sini plankton pun berambisi untuk mengendalikan pikiran seluruh warga Bikini Bottom dengan memasangkan helm berbentuk ember cam di setiap warga Bikini Bottom yang ingin ia cuci otaknya. Sebenarnya masih banyak kejahatan lagi yang telah plankton lakukan dalam serial kartun SpongeBob. Salah satu contohnya adalah plankton pernah mengendalikan otak SpongeBob. Lalu plankton juga pernah menukar nasibnya dengan nasib Tuan Krab. Plankton pernah menghipnotis SpongeBob. Plankton pernah menciptakan robot imitasi berbentuk Tuan Krab. Plankton pernah menciptakan gas beracun yang mengakibatkan korbannya menjadi balita maupun manula. Plankton pernah memfitnah Tuan Krab telah mematahkan tangannya. Plankton pernah Plankton pernah menyamar menjadi sebuah robot uang bernama Kashina untuk mengelabui Tuan Krab agar menikah dengannya, sehingga ia dapat mengetahui resep rahasia Krabby Patty tanpa harus mencuri dari Tuan Krab. Well, daftar dari kejahatan plankton yang telah admin sebutkan barusan sebenarnya tidak keseluruhan. Ya karena emang masih banyak lagi kejahatan yang telah plankton lakukan sebelumnya. Maka dari itu, kayaknya nanti akan admin bahas keseluruhannya di konten fakta profilnya plankton. Oh iya, sedikit spoiler nih guys. Untuk video selanjutnya dari SpongeBopedia, admin juga akan membahas konten tentang plankton, yaitu 5 alasan kenapa plankton selalu gagal dalam mencuri resep rahasia Krabby Patty. So, bagi kalian yang sekiranya fansnya plankton, buruan deh langsung saja subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian nantinya tidak ketinggalan dengan konten pembahasan plankton tersebut. Oke, mungkin segitu saja rangkuman dari 5 karakter jahat yang menjadi Nah, nilai udah dalam ya, kartun segitu. SpongeBob. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak lagi karakter. Nah, jadi sekarang tahu kan karakter yang jahat di film SpongeBob. Bye.